Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut panggilan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya di pagi hari ini dengan menaikkan mazmur bagi Tuhan secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Jemaat diundang untuk berdiri, marilah kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, mendekat kepada Tuhan dan menaikkan pujian bagi namanya. Anak-anak, puji nama Allah. Bersama-sama. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak harap pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak harap pada Allah, agunglah kasih-Nya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Sebuah persembahan permainan angklung dari anak sekolah minggu akan kita saksikan bersama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk juga memuji bersama anak-anak kita. Kita nyanyi bersama. He's so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love His name. I love Him so. I love Him so. I praise His name. I praise His name. I praise His name. I praise His name. Adik-adik boleh kembali ke ruang Deborah. Terima kasih sudah bermain untuk Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih.
Wah, belum kedengeran suaranya nih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Waduh, lebih gak kedengeran lagi nih ya. Biasanya Koko selalu dengar semangatnya luar biasa buat adik-adik. Coba sekali lagi. Selamat pagi adik-adik. Aduh, belum makan kayaknya ya. Iya. Hari ini kenapa ya? Kok kita bisa beribadah bersama-sama nih adik-adik? Ini kebaktian yang istimewa, yang luar biasa. Karena kalian bisa duduk bersama-sama papa mama, sama opa oma, sama opung, ya, sama eyang, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Luar biasa hari ini, hari yang sangat istimewa. Kalian seneng nggak bisa beribadah sama papa mama? Seneng ya? Seneng nggak? Papa mama seneng nggak sama anak-anaknya beribadah sama-sama? Bilang dari rumah udah dibilangin, ntar kalau di gereja nggak boleh berisik ya. Udah langsung gitu ya. Nah adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Koko mau tanya sama adik-adik semua. Kalian pasti bisa jawab pertanyaan ini. Manusia ketika diciptakan Tuhan dibentuk dari apa? Debu tanah. Wow, gua jempol. Ya, bagus sekali. Debu tanah. Dan ketika kita nanti mati, kita akan kembali kepada debu. Ya, kembali akan debu. Bapak Ibu di sini siapa yang suka menyimpan debu di rumahnya? Nggak ada ya. Kenapa kita nggak suka menyimpan debu di rumah? Kotor. Karena debu nggak ada nilainya, betul nggak? Karena debu nggak berharga buat kita. Ya, nggak ada istimewanya buat kita. Makanya kita kalau ada debu nih di meja cepet-cepet kita bersihin. Nggak akan kita simpan. Tapi di mata Tuhan, kita yang adalah debu begitu berharga. Begitu bernilai. Sampai Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa. Kita yang hanyalah debu tapi dipandang berharga. Dan hari ini kita mau bersyukur semua. Papa mama, anak-anak, opa oma, bersyukur karena anak-anak kita sudah dipelihara Tuhan. Keluarga kita sudah dipelihara Tuhan. Dalam 1 tahun yang lalu Tuhan sudah memelihara kita dengan luar biasa. Dia memperhatikan kita. Dia memberikan kita berkat dan rezeki. Luar biasa. Karena itu pagi ini kita mau belajar satu tema yang sangat menarik. Apakah kita sungguh-sungguh yakin dan taat akan janji pemeliharaan Tuhan? Tuhan memang tidak pernah berjanji langit akan selalu cerah. Jalan di hadapan kita akan selalu lurus, tanpa rintangan, tanpa hambatan. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Dan Dia tidak pernah akan melupakan kita, meninggalkan kita barang sedetik pun. Kita akan memuji Tuhan lagi dari KJ 68. Tahukah kamu jumlah bintang? Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tahu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang. Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya
Bapak Ibu dan adik-adik semua, Tuhan punya alasan ketika Dia memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Bukan 2 mulut dan 1 telinga. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa kita kok dikasih 2 telinga dan 1 mulut? Kenapa nggak dikasih 2 mulut dan 1 telinga? Pasti jelek ya kalau dikasih 2 mulut dan 1 telinga ya. Nggak cantik seperti kalian sekarang. Adik-adik dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya kita lebih cepat mendengar. Diberikan 2 telinga supaya kita bisa lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi dalam kenyataannya, dalam hidup kita lebih suka berbicara daripada mendengar. Ketika anak-anak kita berbicara kepada kita langsung potong. Nggak usah ngomong. Pokoknya kamu nurut aja sama papa mama. Pokoknya kamu dengerin. Kalau kamu nurut pasti baik. Kita nggak pernah mau mendengar mereka. Padahal anak-anak juga punya isi hati. Punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang tuanya. Kepada papa mamanya. Bapak Ibu yang dikasih, seminggu yang lalu anak-anak diminta untuk membuat surat buat papa mamanya di dalam kaitan dengan kenaikan kelas ini. Saya tidak akan membacakan siapa yang membuat surat ini, tapi saya akan mengambil 1 surat. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu. Papa, Mama, terima kasih mau jalan dengan baik dengan aku. Aku minta maaf. Tolong doakan aku, Mama, Papa, setiap kali berdoa, biarlah Engkau tidak marah lagi. Setiap kali aku berdoa, aku mohon supaya Mama tidak dan Papa tidak marah lagi. Dan tolong doakan aku, Mama, Papa, supaya aku bisa dapat ulangan dengan nilai 100. Supaya Papa Mama tidak marah lagi sama aku. Bapak Ibu, kita begitu sedikit sekali memuji anak-anak kita. Ketika mereka melakukan apa yang baik, kita jarang memuji mereka. Sebaliknya ketika mereka nakal, ketika mereka melawan kita langsung marah. Dan pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai anak, mungkin kita juga sering melawan papa mama kita. Kita gak mau dengar ketika papa mama kita bilang sesuatu sama kita. Hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus sebagai penebus dosa kami, saat ini kami mohon ampun karena kami sebagai seorang ayah kadang melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu, sehingga memberi contoh anak-anak kami hal yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami jika kami terlampau sibuk dengan pekerjaan kami atau usaha kami, sehingga kurang memberi waktu untuk istri dan anak-anak kami. Ampuni kami jika kami lalai mengajar anak-anak kami jalan Tuhan, sehingga kami sepenuhnya menyerahkan semuanya ke guru sekolah minggu. Ampuni jika kami hanya menuntut yang terbaik dari istri dan anak-anak, tapi kami lupa memberi yang terbaik terlebih dahulu untuk anak-anak dan keluarga kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami.
Ampuni kami ya Tuhan, jika kami belum dapat melayani suami dan anak-anak dengan kasih yang berasal dari-Mu. Ampuni kami yang sering memaksa dan memarahi anak-anak untuk melakukan apa yang kami mau, menuntut mereka mendapat nilai terbaik tanpa melihat kemampuan anak kami dan tidak memberi solusi bagi anak-anak kami. Tuhan, berikanlah kerendahan hati dan kasih agar kami dapat menjadi pembawa damai bagi keluarga kami dan ada sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga kami. Dalam nama-Mu kami mohon. Tuhan Yesus, ampuni kami karena suka melawan papa mama. Ampuni aku, Tuhan, karena sering tidak mendengarkan nasihat papa mama. Kadang kami juga nakal sama adik kakak. Ampuni kami, Tuhan. Tolong kami untuk hidup sesuai perintah-Mu. Taat pada papa mama, sayang kakak adik. Dalam nama-Mu kami mohon. Bapa dalam sorga, inilah doa kami. Baik kami sebagai papa, baik kami sebagai mama, baik kami sebagai anak. Tuhan, kami rindu Engkau membentuk kami menjadi alat-Mu yang indah di mata-Mu Tuhan. Karena itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh dipulihkan menjadi keluarga-keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Diundang untuk berdiri. Tuhan menyatakan kebaikan-Nya kepada kita yang telah mengaku berdosa di hadapan-Nya. Ia mengundang kita untuk bersuka cita karena kita telah dilepaskan dari belenggu dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mengucapkan salam damai. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam.
Bapak Ibu, adakah sukacita di hati kita saat ini? Amin. Kita akan menyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Bersama-sama. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersama-sama. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, adik-adik sekalian, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau membaca firman Tuhan dan kita mau merenungkannya. Namun sebelumnya kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini Tuhan beri kepada kami kesehatan, beri kepada kami kekuatan dan sukacita yang melimpah di hati kami. Semata-mata karena Tuhan mengasihi kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dengan mama papa kami, dengan anak-anak kami, dengan oma opa kami. Dan kami bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan tentang apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan yang terbatas ini, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami tidak hanya mampu mendengar, tapi mampu juga untuk melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Pakailah kami, bukalah hati kami, dan berbicaralah dalam hati kami. Demi Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka bersama-sama bacaan kita. Adik-adik bawa Alkitab? Bawa. Yuk kita buka semua Alkitabnya. Kita mau buka dari kitab Kejadian. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara berbalasan. Ayat pertama akan dibacakan oleh semua kita yang perempuan, adik-adik yang perempuan, juga ibu-ibu, oma-oma. Ayat kedua akan dibacakan oleh opa-opa, para ayah dan adik-adik yang laki-laki. Oke. Yang ayat pertama dibaca oleh perempuan, ayat kedua dibaca oleh laki-laki, begitu seterusnya sampai ayat ke-6.
Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damaskus itu." Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi papa mama. Selamat pagi oma opa. Selamat pagi. Semuanya selamat pagi. Siapa yang di sini suka nonton? Nonton apa sih? Nonton apa, Bon? Jason Bourne. Oke, masa kita jauh. Film apa itu? Film bioskop tentang apa? Action James Bond. Jason Bourne beda. Oke, ya udah. Tentang actionnya apa nih? Tembak-tembakan. Happy ending tapi? Oh, baru mau nonton. Oke. Yang udah pernah ditonton. Film apa? Iya, Bond. Civil War. Oke. Happy ending nggak? Terakhirnya temenan lagi. Siapa yang temenan lagi? Avengers sama siapa? Iron Man sama Captain America temenan lagi. Oh, oke. Bapak Ibu yang nggak punya bayangan ya udah kita pakai imajinasi aja ya yang mana Captain America ya. Oke, teman-teman ada lagi yang teman-teman cewek yang suka nonton? Oke, halo cantik, apa kabar? Suka nonton apa sayang? Sofia, ceritanya tentang apa sih? Banyak ya, banyak. Salah satu ceritanya bisa diceritain nggak? Dulu lagi papanya nggak kasih, Papahnya nggak kasih? dia pergi sendiri. Oh, dia pergi sendiri. Terus? Ada mamanya anak yang lain, Ada mamanya anak yang lain. Terus gimana ceritanya? terus ditemenin sama pembantunya. Ditemenin sama pembantunya. Lalu? Jadi nggak dapet badge. Nggak dapet badge. Nggak dapet badge. Badge-nya untuk apa? Buat kalau kegiatan itu ini gitu. Kegiatan. Oh, untuk melakukan kegiatan terus bisa dapat badge kalau bisa bisa melakukan kegiatan itu. Oke, terima kasih. Teman-teman, adik-adik, oma-oma, semua dari kita pasti suka nonton. Iya, nanti nambah lagi ya filmnya ya. Nanti nonton dulu ya Bon ya. Tapi kalau kita pun mau nonton, apapun filmnya pasti kita pengen happy ending, betul? Apapun filmnya gitu ya. Kayak tadi Civil War ya. Civil War akhirnya temenan lagi siapa sama siapa? Oke, timnya Captain America sama timnya Iron Man begitu. Tadinya musuhan ya. Oh, tadinya. Oh, gara-gara beda pendapat terus musuhan terus jadi temenan lagi. Iya, berarti happy ya. Endingnya bagus ya. Oke. Nah,
Bapak Ibu, kalaupun kita misalnya mau nonton apapun dari film, siapa yang suka nonton film Princess Disney di sini? Iya. Oh iya. Patrick suka ya? Princess yang mana yang paling kamu suka, sayang? Gak tahu ya gimana sih, katanya suka tapi gak tahu. Kalau Princess Disney itu ya ada princess-princess yang akhirnya happy ending juga ya, menikah dengan pangeran, tinggal selamanya di istana. Seneng banget gitu ya. Semuanya kita pengen happy ending. Begitu juga kalau Bapak Ibu nonton sinetron. Nah, dulu tuh zaman saya kelas berapa ya? Saya SD ada sinetron Tersanjung, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ngikutin tuh yang namanya sinetron Tersanjung, ada Tersanjung 1 sampai Tersanjung banyak. Ada sampai 6 kalau nggak salah gitu ya. Sampai 6 season gitu ya. Itu panjang bener, tapi akhirnya happy ending kah? Enggak ya, sedih juga ya. Padahal pengennya happy ending, kita ikutin sampai 6 kan pengen tahu happy endingnya gitu ya. Ternyata enggak juga. Tapi apapun filmnya pasti kita pengen yang happy ending. Dari film Hollywood sampai film Bollywood. Suka nonton Bollywood juga ya, Bon? Oh enggak. Dari film Hollywood sampai film Bollywood, semuanya kita pengen ceritanya baik adanya dan happy ending. Tapi ternyata hidup kita enggak selalu happy ending ya. Hidup kita banyak nangisnya apa banyak happy-nya? Banyak nangis. Aduh kesian banget. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Ceritain kenapa nangis, sayang. Enggak malu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Normal kok karena kita manusia. Manusia bisa ngerasain sedih, bisa ngerasain happy, bisa ngerasain marah, bisa. Dan hidup kita semuanya ada ya, semua emosi ya. Dari sedih, marah, kesel, bete, sampai happy. Nah kalau udah happy dia ketawa sepanjang hari gitu ya. Asal enggak kram perut sama kram gigi, gini terus jadinya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ternyata hidup kita tidak selalu manis. Dan itu juga yang dialami oleh Abraham. Kita buka kembali Alkitab kita. Apa sih yang hari ini kita mau lihat dari Abram? Nah adik-adik sebelumnya tadi kan kita baca namanya Abram ya. Siapa sih Abram itu? Abraham. Abraham itu dikenal sebagai apa? Sebagai bapak segala bangsa, bapak orang beriman. Jadi sebetulnya Bapak Abraham bapaknya kita bukan? Emang teman-teman beriman? Beriman gak? Beriman gak? Tahu dari mana beriman? Gak tahu, ya udah. Hari ini kita mau cari tahu ya beriman apa enggak. Yuk kita lihat sama-sama dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik terkasih, kalau kita membaca tadi kita nggak membaca ayat 13 ya. Saya mau membacakan ayat 13. Karena ternyata hidup walaupun nih kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 6, Tuhan itu memberikan janji kepada Abram bahwa Abram akan memiliki keturunan yang begitu banyak. Akan memiliki juga tanah warisan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan bilang upahmu sangat besar. Tapi ternyata di ayat 13, yuk kita buka ayat 13. Menarik sekali. Ayat 13 dikatakan, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Waduh, itu kesannya tuh Tuhan udah kasih hadiah, Tuhan udah kasih yang hebat, yang spesial, Tuhan kasih hal yang tidak menyenangkan lagi. Tapi itulah hidup ya. Ada yang senang, ada yang menyakitkan, ada yang sedih. Dan itu dialami oleh Abram. Ternyata hidup Abram tidak mulus-mulus saja. Tidak hanya ketawa-ketawa saja. Gak hanya senyum-senyum saja. Gak hanya senang-senang saja. Ada sedihnya, ada tidak menyenangkannya. Nah, yang menarik apa rekan-rekan? Hari ini kita mau melihat dari Kejadian 1 sampai 6 itu, kita coba perhatikan ada beberapa ayat, khususnya ayat 2 sampai 3. Kita baca lagi ya. Kejadian 15 ayat 2 sampai 3. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah,
apa yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Adik-adik sekalian, tahu nggak umur berapa Abram punya anak? Ada yang enggak? Ada yang 90-an, ada yang 100. Ketika Abram dipanggil keluar dari tanahnya umur berapa? 80, yakin 80? 75, dikit-dikit ya bedanya ya. Oke, 75. Adik-adik ada yang punya opa, oma umur 75? Ada. Gimana umur 75 tuh? Jalannya susah gak? Enggak, masih gagah ya. Apa? Kebawa angin. Seriusan Patrick? Popo sama Kungkung gampang kebawa angin begitu? Ini Popo Kungkungnya ada gak ya di belakang? Masih di Jepang. Oh pas di Jepang kebawa angin terus terbang. Oh gitu. Iya jadi makin tua orang makin lemah, betul? Makin lemah. Ada yang usia opung sama opa omanya 80-an? Ada 80. Bagaimana keadaan opa oma? Sehat-sehat, belum ada sakit-sakit. Ada di lutut ya, yang biasanya naik tangga susah gitu ya, jadi naik tangganya susah. Kamu opa omanya umur berapa? Belum? Oh 70, masih sehat? Masih sehat. Betul, memang Abram dipanggil pada usia 75. Tapi ketika Abram punya, siapa nama Abram anaknya? Ishak, pinter banget. TOPBGT buat guru suaminggunya ya. Ketika punya Ishak, umurnya berapa? 100 tahun punya bayi. Saya aja 30 tahun punya bayi berasa rontok badan. Apalagi 100 tahun ya. Pasti Abraham punya banyak ketakutan gitu ya. Gimana ngegendongnya? Opa-opa kan yang mau bungkuk aja susah kan. Oh, aduh, ya. Entak dah gitu ya. Padahal mau ngambil bayinya aja udah susah gitu kan ya. Belum kalau bayinya besar kayak bonbon. Wah. Oh saya pas lahir kecil, iyalah gak mungkin segede kamu. Kesian banget mama gitu kalau langsung lahir segede kamu. Tapi bayangin ya adik-adik, bayangin Bapak Ibu sekalian. Betapa takutnya Abraham ketika ia kemudian diberikan janji oleh Tuhan. Memang janji hal yang dia inginkan gitu ya, punya anak. Siapa sih yang dari pasangan suami istri yang tidak pengen punya anak. Tapi begitu Tuhan kasih di usia yang 100. Saya mikir Bapak Ibu sekalian. Betul, saya usia 30 aja berasa pinggang udah mulai error kalau ngegendong Ben gitu ya. Karena Ben beratnya udah 8 kilo baru 5 bulan. Menjelang 6 bulan udah 8 kilo. Nah ketika Abraham saat itu 100 tahun. Dia harus bawa bayinya, dia harus ngurus bayinya. Istrinya juga gak jauh beda ya usianya. 90. Sarah namanya ketika mengandung itu umur 90 begitu ya. Umur 70 aja udah sakit lutut. Bayangin dong umur 90 sakit bokong gitu ya. Sakit skalanya begitu ya. Tapi ternyata Abram dan Sarah tetap taat. Tapi masalahnya kalau kita perhatikan di ayat 2 dan 3. Yuk kita coba lihat. Tadi ayat kedua dan 3 itu kan janji Tuhan tentang keturunan Abraham. Ayat keempat. Datanglah firman Tuhan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu ada ayat 5. Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat langit, hitunglah bintang. Jadi bayangin ya adik-adik, Bapak Ibu sekalian, Abraham dibawa keluar sama Tuhan, udah pakai tongkat kali ya. Walaupun mungkin umur 100 pada saat itu masih gagah gitu ya. Dia suruh melihat bintang, suruh ngitung. Terus Tuhan bilang, keturunanmu nanti akan sebanyak bintang. Apa kira-kira di pikiran Abraham? Ini, wow, gak mungkin Tuhan satu aja susah gitu ya. Apalagi segini banyak, wah Tuhan bercanda. Tuh, Abraham dari ayat 2, 3, 4, itu kemudian ayat 5 dia dibawa keluar.
terus langsung ke ayat 6, kayaknya kok di Alkitab kita tuh cepet banget begitu ya. Dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi pada kenyataannya, mungkinkah Abraham begitu melihat langit yang penuh bintang kemudian, saya percaya Tuhan, keturunan saya akan segitu banyak. Saya ngebayangin berapa anak Abraham gitu ya. Abraham memikirkan bahwa dia akan punya anak puluhan di usianya yang ratusan gitu ya. Tapi ternyata kan enggak ya. Anaknya memang cuma satu, Tuhan kasih, lalu memang dari Ishak itu kemudian dilahirkanlah sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Tapi apakah Abraham betul-betul langsung percaya? Karena di ayat ke-6 kalau kita lihat bersama itu menarik sekali. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Kalau tadi adik-adik langsung percaya gak kira-kira Abram? Gak mungkin langsung percaya. Orang usia udah begitu tua, anak satu aja belum punya, apalagi sudah segitu banyak begitu ya. Dan dulu kan belum ada polusi ya langit. Maka yang namanya ngelihat langit itu kan terbentang luas. Yang namanya bintang tuh banyak kelap-kelip, ngitungnya aja belum kelar gitu ya Abraham ya. Bisa-bisa udah meninggal dulu, betul? Gitu ya, karena udah tua. Tapi ternyata ketika Abraham melihat itu, hatinya pasti Bapak Ibu sekalian. Karena Abraham itu adalah bapak orang percaya, bukan bapak di sorga. Bedanya apa? Bapak orang percaya sama bapak di sorga bedanya apa, Bon? Oh nanya saya, ya gak apa-apa dong pengen nanya Bon. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya bapak di sorga dengan bapak orang percaya? Kalau bapak di sorga, dia mampu melakukan segala sesuatu, dia luar biasa, dia tidak terbatas. Tapi bapak orang percaya terbatas. Cuman bikin orang percaya. Maksudnya Bon, bingung saya. Bapak orang percaya ya sama seperti kita manusia. Untuk bisa percaya tidak mudah, betul? Untuk bisa percaya bahwa Tuhan itu ada itu gak gampang. Untuk bisa tahu bahwa oh Tuhan itu baik itu gak gampang. Oh saya banyak nangisnya diomelin mama terus. Di mana Tuhan baiknya? Diomelin papa terus, dapat jelek, diomelin, dapat bagus nggak dipuji gitu ya. Tadi kata Pangul, dapat bagus nggak dipuji, dapat jelek pasti diomelin, 100% diomelin. Bapak Ibu yang terkasih, Abraham bukanlah bapak di sorga, dia adalah bapak orang percaya. Sehingga apa? Itu membedakan sekali bahwa dia adalah manusia, dia manusia biasa yang nggak mungkin langsung ya bapak saya percaya begitu. Dia bergumul, dia ngeliatin bintang. Sampai akhirnya dia mengatakan, saya percaya. Itu butuh proses yang panjang. Tidak secepat kita membaca Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Abraham butuh proses, memang tidak diceritakan berapa banyak ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Abraham untuk percaya. Tapi pasti ada proses. Dari yang menengadah ke atas, Tuhan aneh nih. Masa bakal segini banyak, sampai akhirnya dia tundukkan kepalanya dan mengatakan, jadilah kehendakmu. Itu bukan proses yang mudah. Tapi Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam proses itu, justru di dalam pergumulan hidup itu, yang bahkan menantang rasionalitas, itu sangat menantang rasionalitas Bapak Ibu. Janji Tuhan itu sangat menantang rasionalitas. Karena menurut rasio manusia enggak mungkin. Adik-adik udah belajar belum di sekolah? Manusia tertua yang punya anak itu umur berapa? Selain Abraham. Enggak tahu ya. Tapi rata-rata seorang perempuan, seorang ibu bisa punya anak. Nenek saya ukurannya enggak kalau di dunia berapa ya? Oma saya itu umur 60 masih punya anak. Itu tua ya, makanya anaknya banyak. Anaknya 18. Ya normal lah saya cucu ke 56. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 60 itu sudah ngos-ngosan oma saya ketika punya anak. Apalagi umur 100. Jadi ini menantang rasionalitas banget. Rasio akal manusia gak mungkin 100 tahun, 90 tahun punya anak. 60 tahun aja udah ngos-ngosan, apalagi 90 tahun. Tapi ternyata proses pergumulan yang menantang akal itu
Itu yang Tuhan perhitungkan. Makanya di ayat 6, saya bacain lagi ya. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena ternyata percaya, kan ada proses ya, tadi dikatakan percaya, ternyata bukan hanya bilang, ya saya percaya Tuhan Yesus ada. Percaya itu bukan hanya mengatakan, ya percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Ya percaya di usia 90 tahun saya bisa punya anak. Ya percaya di usia 100 tahun saya punya keturunan akan sebanyak bintang. Ternyata percaya bukan seperti itu. Boleh ada satu adik-adik yang tolong saya di depan? Mau Bon? Bon? Noel minta... Noel sini Noel sini. Noel, Marjo sini. Ayo. Ya udah deh, Patrick aja. Ayo Patrick, sini. Ayo, bantuin. Iya kan. Satu, Axel. Ayo sini. Ayo Sel. Bantuin kakak di depan. Ayo. Jangan Aldo, Axel aja Axel. Ayo Sel. Ayo bantuin. Lama-lama aku ambil Bon juga deh nih. Bon, pinjam sini. Gak mau kayak mau diapain aja om. Gak apa-apa, bantuin aja. Jangan malu. Gak ngapa-ngapain kok. Yuk. Yuk Bon berani. Iyalah berani. Kita mau main di depan. Mau main seriusan. Ayo sebentar. Ayo. Gak diapa-apain Bon. Gue janji sama bapak lu. Ayo. Gak bakal diapa-apain. Ayo saya. Gak bakal diapa-apain beneran. Bon aja paling pinggir enak keluarnya. Ayo Bon. Aduh siapa dong? Siapa yang? Yuk Bon. Gaby. Yuk Gaby minta tolong. Anak cowok kalah sama anak cewek. Hidup anak cewek. Yuk ke depan yuk. Oke, Gap, saya putar dulu ya. Gaby percaya sama kakak? Percaya? Gak bakal diapa-apain? Percaya, oke. Boleh mundur 3 langkah? 1, 2, 1 lagi? 3, oke. Boleh hadap, saya gak bisa bedain kiri kanan lagi. Kanan, hadap kanan dek. Hadap kanan, iya. Lagi hadap kanannya. Iya. Maju 10 langkah deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bapak Ibu sekalian tepuk tangan buat Gaby. Bapak Ibu sekalian, saya tadi tanya, Gaby percaya enggak? Dia percaya. Ketika ditutup matanya,
Dia percaya sama saya. Ketika saya suruh ke kiri, dia berputar, dia maju, dia mundur, dia melakukannya dengan sangat baik. Apa yang kita pelajari dari seorang anak bernama Gaby hari ini Bapak Ibu sekalian? Percaya sama Tuhan itu sama seperti menjadi Gaby. Ada kalanya kita gak bisa lihat jalan Tuhan. Ada kalanya kita gak ngerti bagaimana rencana Tuhan. Ada kalanya kita gak tahu bagaimana harus menjalani hidup. Bahkan dengan mata yang tertutup. Tapi Tuhan bilang maju, mari maju. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia taat. Dia belum lihat wujud anaknya. Dia belum lihat wujud Ishak yang imut dan unyu. Ya, dulu kalian waktu kecil unyu dan imut kan? Gede jadi amit-amit. Jangan ya, gede harus tetap unyu dan imut ya. Harus tetap juga jadi anak-anak kesayangan Tuhan. Tapi Gaby, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar bagaimana dia percaya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan geraknya, dia ada ragu. Normal? Normal. Normal Bapak Ibu sekalian. Apalagi makin tua kita, makin bertambah usia kita, makin bertambah pengalaman kita, kita tambah ragunya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu tidak mungkin berhasil begitu saja. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kesusahan, ada kerja keras dan lain sebagainya. Gaby ada ragu, dia harus mundur, dia mundur pelan-pelan. Apalagi ketika temennya tuh, teman-temannya tadi siapa yang bilang awas jatuh gitu ya, nanti jatuh gitu ya. Itu setan tuh, setan gitu ya. Disuruh mundur, jatuh, ditakut-takutin begitu ya. Tapi Gaby takut memang untuk mundur. Untuk mundur, untuk berputar sampai akhirnya dia maju. Tidak mudah memiliki iman seperti seorang anak Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah yang dimiliki oleh Abraham. Jadi terima kasih Gaby sudah menunjukkan apa arti percaya. Bapak Ibu percaya adalah apapun kata Tuhan, iya. Gak bilang Tuhan kalau begini boleh enggak? Enggak. Tuhan kalau begitu boleh enggak? Enggak. Tapi ya Tuhan, walaupun saya harus jalan dengan masih ada jejekannya gitu ya. Masih ada. Harus jalan dengan begitu. Tapi percaya tidak mempertanyakan keagungan Tuhan dan tidak mempertanyakan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham tidak mempertanyakan kenapa Tuhan atau bagaimana jadinya atau bagaimana ceritanya saya bisa punya anak dan keturunan yang begitu besar, begitu banyak. Dia gak bertanya. Dia berproses dalam hatinya dan Tuhan tahu proses dalam hatinya yang naik turun, yang susah payah. Tapi itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Karena ternyata percaya bukan sekedar mengatakan ya aku percaya. Tapi ada tindakan yang dihasilkan dari proses beriman, yaitu taat. Taat itu cuma 4 huruf Bapak Ibu sekalian, T-A-A-T. Tapi susahnya luar biasa. Taat yang siap diwujudkan setiap hari bahkan setiap jam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan perhitungkan adalah bagaimana kita menyikapi hal-hal pahit, hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang menyakitkan, yang mengkhawatirkan, yang mengancam, yang membuat rapuh, membuat sedih. Tapi tetap mengambil keputusan dengan tepat. Ada kalanya ketika kita dapat masalah kita marah. Ada kalanya ketika kita dapat masalah, kita dapat musibah, kita kesal. Dan kita mencoba untuk menyalahkan semua orang. Tapi disitulah Tuhan uji justru. Ketika Tuhan kasih masalah, apa respon kita? Apakah respon kita tetap mengucap syukur? Apa respon kita tetap positif? Apa respon kita tetap mengasihi Allah dan tidak menyalahkan orang lain? Dan juga tidak menyalahkan Allah? Disitulah yang Tuhan perhitungkan Bapak Ibu sekalian. Sikap yang kita ambil dan kita pilih sebagai jalan selanjutnya akan menentukan perhitungan Tuhan. Kalau dikatakan di ayat 6 tadi, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan proses beriman Abraham sebagai kebenaran. Maka setiap tindakan kita yang kita ambil ketika kita dapat masalah, ketika kita dapat pergumulan, ketika kita lagi diomelin sama orang tua, adik-adik kan pasti pernah diomelin orang tua. Kalau diomelin mama papa gimana responnya? Marah? Marah enggak? Ayo, kalau mama papa ngomel gimana responnya? Bete dimarahin, masuk kamar banting pintu curet gitu ya. Jangan ya. Enggak ya.
Enggak ya Bon? Enggak, amin, puji Tuhan. Atau bilang enggak karena mama papa ada di belakang. Oh serem. Bapak ibu sekalian, adik-adik sekalian, kalau misalnya adik-adik diomelin sama mama papa, respon pertama yang diperhitungkan Tuhan seperti apa? Diomelin terus senyum-senyum, mama tambah marah. Ngapain kamu diomelin senyum-senyum gitu kan ya? Wah, jangan senyum juga dong, minta maaf. Kalau tahu kita salah, kita minta maaf. Dan kalau kita memang tahu kita males, maka kita belajar lebih rajin. Itu responnya. Jadi ketika diomelin jangan ikut ngomel. Mama nih gak tahu guru saya galak, giginya keluar semua gitu kalau ngajar. Baru juga mau ngajar, mau belajar, udah gemeter ngelihat gurunya gitu ya. Jadi gak ada yang masuk pelajaran ke otak gitu ya. Itu alasan ya rekan-rekan ya adik-adik. Jadi itu respon yang Tuhan perhitungkan. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, kita semua. Apapun yang Tuhan izinkan melanda kehidupan kita, tidak akan selalu menyenangkan. Bahkan mungkin banyak hal yang menyakitkan dan membuat kita rapuh serapuh-rapuhnya. Tapi setiap tindakan setelah peristiwa itu terjadi, peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi, itu yang Tuhan perhitungkan sebagai iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita tanyakan diri kita. Sudah seberapa banyak jalan yang positif yang kita ambil ketika masalah datang? Sebanyak apa jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang terbaik menurut Tuhan dan bukan menurut kita sendiri. Sehingga ketika Tuhan memperhitungkan setiap aksi kita, setiap jawaban iman kita, itulah yang akan memperjumpakan kita dengan janji Tuhan yang luar biasa. Apakah kita layak memperoleh janji Tuhan? Karena setiap pilihan kita diperhitungkan sebagai kebenaran, atau jangan-jangan setiap pilihan kita diperhitungkan sebagai kegagalan menurut Tuhan. Jangan sampai Tuhan menghitung lebih banyak kegagalan kita daripada keberhasilan kita. Jangan sampai Tuhan menghitung lebih banyak hal yang menyakitkan buat Tuhan yang kita lakukan daripada yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus taat, terus yakin, karena Tuhan adalah Allah pemelihara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, adik-adik, marilah kita dengan berdiri marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di badan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari adik-adik kita berdoa, Bapak Ibu, Oma Opa kita berdoa. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami dengan janji-Mu. Tuhan membuat kami menjadi berharga di mata-Mu. Dan kami sungguh mengucap syukur. Hari ini kami belajar bersama dari Bapak Abraham, seorang yang sudah lanjut usia, yang tidak punya keturunan pada saat Tuhan menjanjikannya. Sudah sangat pesimis hidupnya karena dia tidak bisa memiliki anak. Tapi Tuhan mengubahkan hidupnya secara luar biasa. Bahkan Bapak Abraham menjadi Bapa setiap kami. Setiap kami yang belajar percaya. Kami mau belajar percaya seperti Bapak Abraham percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar beriman, kami mau belajar yakin seperti Bapak Abraham yakin dan beriman kepada Tuhan. Walaupun bukan proses yang mudah, yang cepat, yang instan, tapi kami mau berproses seperti Bapak Abraham, sehingga setiap jawaban ketaatan kami lewat tingkah laku kami, perkelakuan kami dan setiap perkataan kami sungguh dapat diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, agar kami sungguh dapat melakukan apa yang benar menurut Tuhan ketika persoalan dan badai hidup menerpa kami. Tolong kami Tuhan, tuntun kami. Hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, secara khusus yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau menolong Ibu Lucy Rakota, Engkau menolong Ibu Min, Engkau juga menolong setiap saudara-saudara kami yang berada di dalam perawatan. Begitu juga saudara-saudara kami yang lanjut usia, untuk Oma Rika, untuk Oma Ros, untuk Oma Rosalinda. Tuhan, dimanapun, kapanpun, sertailah mereka. Engkau yang menolong mereka untuk bisa tetap hidup dan berharap kepada Tuhan saja, sehingga mereka tetap diberikan sukacita dan damai sejahtera. Walau mungkin hidup tidak bersahabat, tapi iman percaya mereka tetap melekat pada Tuhan seorang. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pengurus badan pelayanan, dari badan pelayanan anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, kasih. Kiranya Engkau yang menolong setiap saudara-saudara kami ini untuk bisa menjalankan tugas tanggung jawab panggilan yang Tuhan percayakan. Secara khusus kami berdoa untuk
Badan Pelayanan Anak. Tuhan berkatilah Ibu Elika Untari dalam mendampingi Badan Pelayanan Anak, juga setiap guru sekolah minggu yang masih Tuhan berikan hati yang luar biasa untuk mendidik anak-anak kami, mengajar tentang siapa Tuhan dan menunjukkan cinta kasih Tuhan lewat pengajaran dan lewat kehidupan mereka. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pergaulan. Berkati apapun yang mereka lakukan sehingga mereka tidak hanya menjadi berkat bagi anak-anak kami, tapi dimanapun Tuhan menempatkan mereka, mereka menjadi saluran berkat. Dan mereka menjadi teladan serta kesaksian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengarkanlah setiap doa-doa mereka Tuhan, di mana mereka juga berjuang untuk bisa tetap mengajar, memberikan yang terbaik buat anak-anak kami, menyediakan waktu mereka untuk memberikan kasih kepada anak-anak kami. Jadi biarlah Tuhan Kau dengarkanlah setiap permohonan dan harapan mereka, dan Kau jawablah setiap doa-doa mereka dengan jawaban yang daripada Tuhan saja, jawaban yang terbaik. Berkati setiap pekerjaan dan pendidikan mereka, berkati juga setiap pergumulan hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang sudah memulai tahun ajaran yang baru. Kiranya Engkau yang menolong anak-anak kami untuk bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk belajar, untuk bisa menggali potensi, untuk bisa memperbaiki diri dan menjadi pribadi-pribadi anak-anak yang semakin pandai, semakin berguna bagi Tuhan, bagi orang tua dan khususnya bagi diri mereka sendiri. Mereka bisa menjadi anak-anak yang bangga dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada mereka ketika mereka mengolahnya di sekolah atau dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Berkatilah para orang tua ya Tuhan, berikan hikmat, bijak, kesabaran, kekuatan, dan kasih yang daripada Tuhan saja. Sehingga anak-anak-Mu ini dapat mengenal siapa Tuhan lewat kedua orang tua mereka, lewat oma dan opa, lewat opung, lewat eyang. Sehingga kasih Tuhan sungguh dirasakan para anak-anak kami, dan anak-anak kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sampai seumur hidup mereka. Dan itulah sebuah warisan yang bisa kami berikan kepada anak-anak kami. Biarlah setiap kami orang tua dapat menjadi teladan. Dan Tuhan kiranya Engkau berikan kepada kami hati-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendidik anak-anak kami tidak hanya dengan pengertian kami sebagai manusia, sebagai orang tua, tapi kami bisa mendidik anak-anak kami dengan cinta kasih-Mu, dengan harapan dari-Mu saja dan cita-cita dari Tuhan sendiri bagi anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja di seluruh tempat, di seluruh dunia. Tuhan berkati setiap gereja. Kiranya Engkau berikan kepada setiap gereja juga hati yang terus mau taat, sehingga dunia melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh agung, sungguh luar biasa. Karena ketaatan gereja kepada Tuhan membawa gereja berjumpa dengan janji Tuhan yang luar biasa. Janji pemeliharaan, janji perlindungan, janji keselamatan yang akan kami nikmati bersama suatu saat nanti dalam kesempurnaan. Kami berdoa Tuhan untuk saudari kami terkasih Ibu Evelyn Perdana yang sudah memulai pelayanannya di Myanmar. Berkati dia dimanapun Tuhan dan apapun yang ia kerjakan. Kuatkan hatinya, kuatkan imannya, sehingga dia tidak menjauh daripada Tuhan, bahkan semakin mendekat kepada Tuhan. Dan apapun yang ia lakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk proses perurusan izin rumah ibadah gereja kami terkasih ini. Kiranya Engkau yang membantu setiap orang-orang yang akan dimintai tanda tangan ataupun yang akan meminta tanda tangan, dan setiap proses yang harus kami lalui sebagai gereja untuk mendapatkan izin. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menguatkan kami dan memberi hikmat. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, mampukan kami untuk menjadi berkat, sehingga keberadaan kami sungguh menjadi keberadaan yang membawa kerajaan Allah turun ke bumi.
Inilah harapan kami Tuhan. Kami juga tidak lupa dengan pemerintahan kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajaran menteri. Berkati mereka, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga negara ini menjadi negara yang juga takut akan Tuhan. Inilah harapan kami ya Tuhan. Begitu banyak hal yang ingin kami doakan. Engkau adalah Allah yang mengenal sampai kedalaman hati kami, dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini dan sepanjang hidup kami. Oleh karena itu kami mau menaikkan setiap harapan dan doa, ucapan syukur kepada Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membawa padanya persembahan syukur kita. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat ke-14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kuberi persembahan sebagai lagu syukur kita. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Adik-adik semua kita berdiri. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga dari lagu ini. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berada di dekatmu membuat hati kami tenang. Karena sesungguhnya Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Bahkan ketika persoalan menghadang di depan kami, rintangan, pergumulan hidup yang berat mendera hidup kami, Tuhan, kami tahu Engkau ada di dekat kami. Engkau berada dan hadir di dalam setiap langkah kami. Engkau memelihara hidup kami dengan kasih sayang-Mu yang tidak pernah berubah. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau sudah menganugerahkan anak-anak dalam kehidupan kami, keluarga kami. Engkau sudah menganugerahkan papa mama yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau memberikan kami opa oma, opung, eyang yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kami berkat dan rezeki setiap hari. Biarlah kami boleh mensyukuri setiap kebaikan Tuhan ini melalui persembahan yang kami bawa di pagi hari ini Tuhan. Kami bawa dengan ketulusan hati kami. Karena sesungguhnya Tuhan melihat hati kami, melihat ketulusan kami. Bukan berapa besar yang kami berikan kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mempersembahkan hati kami kepadamu. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu yang kudus. Anak-anak kami, keluarga kami menjadi berkat dimanapun kami boleh Tuhan tempatkan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang Engkau percayakan mengelola persembahan ini. Menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, menatanya dengan baik, sehingga sungguh-sungguh boleh mempermuliakan Tuhan melalui persembahan ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berada di dalam ibadah ini bersama anak-anak kita. Anak-anak, kalian berada bersama papa mama kalian. Anak-anak yang duduk bersama papa mama, mari lihatlah mereka sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Sebagai anugerah terbesar, teristimewa dari Tuhan, terbaik dari Tuhan. Karena itu, kalau ada orang tua yang dekat dengan mereka, peluklah mereka. Dekaplah mereka, sehingga anak-anak bisa merasakan ketulusan kasih kita. Mari kita bangun keluarga kita dengan tetap percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menolong kita apapun yang kita alami, sehingga kita boleh mengatakan bahwa hati kita tenang berada dekat Tuhan karena Tuhan memimpin langkah kita. Tenanglah kini hatiku. Bersama-sama kita nyanyikan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di mana
sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Adik-adik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Oma Opa, tahu dari mana kita adalah anak-anak Abraham yang mampu percaya kepada Tuhan? Adalah ketika kita tidak mempertanyakan keputusan Allah bagi kita. Kita tidak mempertanyakan kenapa Allah mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi pada kita. Karena Allah punya maksud yang indah, selalu indah di balik semuanya itu. Dan adik-adik, jadilah anak-anak Abraham yang taat tanpa harus melihat. Dan ingatlah, orang tua kalian adalah wakil Allah di dunia. Jadi ketika mereka memberikan kalian nasihat, memberikan kalian wejangan, memberikan kalian perintah, jalankanlah. Tanpa tahu apa untungnya buat saya dulu. Karena pasti yang diberikan orang tua yang terbaik buat kalian. Dan biarlah setiap kita juga yang menjadi orang tua, terus berikanlah yang terbaik buat anak-anak kita dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah buat kita yang berjuang di dalamnya. Mari Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang baik, yang memelihara kehidupan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenanganmu. Takut ikhlas serah, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mohon dengan hormat Bapak Ibu tidak beranjak dari bangku ini, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan pembagian piagam buat anak-anak kita sebagai sebuah apresiasi buat mereka karena kesetiaan mereka, kerajinan mereka. Walaupun godaan di depan memang lebih besar, saya tahu karena ada basar di depan. Kami mohon dengan hormat 5 menit saja luangkan waktu buat anak-anak kita sebagai apresiasi kita. Saya akan membacakan nama-nama anak yang akan dibagi piagam. Kelas 1 SD, Gabriela Clementine Situmorang. Arabel Kesia Wong. Darren
Matthew Agus Dinata, kelas 2. Teoni, kelas 2. Olivia Simanulang, kelas 3. Lorenzo Cedric Lunardi, kelas 3. Agnes Pasca Tambunan, kelas 4. Josepham, kelas 4. Wilia Januari Putri Santoro, kelas 5 SD. Jenis Angelin Mulia, kelas 5 SD. Tirsa Kristina, kelas 6. Dwea Julian Yuni Pratama Genakama, kelas 6. Dan untuk yang anak-anak kelas pra-remaja, ini sebagai tanda kelulusan mereka dari sekolah minggu. Abednego Andrew, Jonathan Kartawiguna, Dery Mantike Narang, Sinobel Koveli, Gerson Christian. Bapak Ibu, setelah acara kebaktian ini, Bapak Ibu juga sebagai orang tua diundang untuk datang ke atas, naik ke kelas ke lantai 2, ke kelas masing-masing. Jadi nanti ada untuk Mbak Tita, kelas bayi sampai kelas 3 tahun. Gurunya adalah Ibu Maria, Felix dan Frederica. Mbak Tita 1, Lisa, Esther, Yeni dan Liana. Balita, Halim, Wijaya, Lucy dan Eine. SD kelas 1 sampai 2, Titi, Leoni dan Leli. SD 34, Ferdi, Anissa dan Mukti. SD 56, Pak Ben, Anita, Penatua Arwiento dan saya. Dan pra-remaja, Daniel, Yusuf dan Penatua Sari. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Anak-anak boleh silakan kembali. Anak-anak bersama papa mama bisa langsung naik ke atas.